Sekarang saya lagi di daerah Ngelanggeran, Pak Mirso. Jadi di belakang saya itu adalah Gunung Api Purba dan kita mau makan di Pawon Purba, sebuah rumah makan yang menyajikan menu tradisional, asik, enak, nyaman, dan sambil makan bisa melihat pemandangan sawah. Juga Gunung Batu, dan sudah terbentuk mungkin ya berapa ribu tahun atau mungkin juta tahun ya, Gunung Api Purba namanya. Dan di sebelah sana itu masih ada gunung lagi, Kampung Pitu, yang kita udah ke sana. Cakep sekali. Oke, yuk kita makan. Oh, jangan. Dapat. Pak Irsam. Mas. Mau daun cina? Lumayan. Sendirian? Iya. Saya tuh kan Mas, searching. Nggih. Daerah Ngelanggeran ada rumah makan. Jenengan di sini. Nggih. Gini Mas, saya tuh mau eksplor daerah Ngelanggeran. Itu ada apa saja sih? Kalau ini Pak, kebetulan kan ini baru dan kebetulan menjadi salah satu bisa dibilang destinasi baru lah di Ngelanggeran. Tapi sebelumnya itu ada ikonnya Ngelanggeran itu Gunung Api Purba, kemudian Embung, kemudian air terjun Kedung Andang. Itu yang sekarang kita kembangkan, ada glampingnya. Kemudian yang keempat itu kita punya puncak Kampung Pitu Pak. Jadi di balik gunung ini ada yang menghuni hanya 7 kepala keluarga, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. 7 saja. Okay. Dan itu spot paling bagus untuk hunting sunrise di Ngelanggeran ya di Kampung Pitu itu. Biasanya setelah hunting kayak gitu, kemudian dia nge-explore perkampungannya itu. Keunikan kenapa kok diarani 7 itu Pak. 7. Nggih. Asik. Mantap. Terus Mas, ini Pawon Purba itu menunya tadi kan apa saja sih menunya disajikan di sini Mas? Nggih. Kalau Pawon Purba itu kan brandingnya Ngelanggeran udah pakai Purba semua tuh Pak. Purba. Gunung Api Purba, Purba Wisma, kemudian produk coklatnya juga Purba Rasa. Nah ini juga sama, Pawon Purba, namanya udah Pawon, jadi dapurnya desa gitu. Aris Purba enggak? Aris Purba. Okay. Ya. Nah kebetulan ini menunya itu lebih ke konsep menu mengangkat makanan lokalnya Gunung Kidul seperti tiwul, sayur lombok hijau, sego abang. Kayak gitu, itu lebih ke makanan lokal. Dan ternyata itu tren berwisata yang masuk ke desa, kemudian dia ngeksplor destinasi, kulinernya itu diminati. Yang lokal-lokal ini malah diminati gitu Pak. Saya dengar aja udah pengen nyobain nih Pak. Jadi kalau sekarang juga agak susah sih Mas nyari tiwul yang untuk dimakan dengan sayur kan. Betul. Kalau tiwul dalam kemasan bungkusan daun di beberapa pasar tradisional pasti ada. Di sini nanti untuk makan ya, untuk makan, nggih.
lauknya paling cocok apa Mas? Kalau tiwul Pak khasnya Gunung Kidul itu kan pengganti nasi ya zaman dulu. Tapi kalau di sini ya ada 2-3 pilihan nasi putih, nasi merah, nasi tiwul. Nasi putih, nasi merah, sama nasi tiwul. Nasi tiwul. Nah, nasi tiwul itu nasi ya? Nasi sudah. Nasi ini zamannya biyen Pak Gunung Kidul. Jadi kalau yang paling diminati itu biasanya gereh teri Pak, jam biyen itu. Gereh teri itu, kemudian sambal bawang. Sama kulupan. Kulupan itu iso kulupan dongkates atau godong nikir. Mas, itu saya tuh wong kuliner Mas. Tapi kulupan itu apa ya? Kulupan itu sayur atau sayur, tapi kan direbus doang, Pak. Oh. Direbus doang. Bumbunya apa, Mas? Enggak pakai bumbu. Direbus doang kayak gitu. Tumpangi atasnya itu langsung dikasih apa sambal bawang gitu. Oh iya. Itu wis surga dunia Pak wirasane. Top. Terus ini Mas, minumnya apa Mas ini Mas? Kalau khasnya kebetulan kami punya coklat Pak. Coklat. Namanya minuman coklat Ngelanggeran itu sudah menjadi ciri khasnya Ngelanggeran. Iya. Kenapa? Karena hampir mayoritas seluruh kakak di Ngelanggeran itu dia nanam pohon kakao. Oh. Dan itu memang ditanam, diolah, dibikin produk langsung oleh masyarakat setempat. Jadi sebenarnya ada outletnya juga Pak. Dan jadi gini Mas, bisa saya katakan di sini one stop shopping ya one stop destinasi. Iya, betul. Wisata alamnya ada, budayanya ada, kulinernya sampai produk pun juga diambilnya dari lokal. Edukasinya juga ada Pak. Bukan hanya sebatas mereka menikmati produknya loh. Edukasi misalkan kakao itu diajak ke kebun coklat, diajarin cara nanam coklat, diajarin cara fermentasi, sampai pada pengolahannya juga ada. Sampai edukasi memerah susu kambing intawa dimasak menjadi bubuk susu dari kambing juga ada. Oh, ada kambing intawa juga. Jadi memang kita memberdayakan masyarakat. Aktivitas itu adalah aktivitas kelompok pemberdayaan yang kita kemas menjadi salah satu program paket wisata namanya program edukasi. Itu. Terus ini Mas, ini kan kalau ke naik gunung sana, itu kan kalau di beberapa tempat ada jeep ya. Ada jeep, Kalau jenengan mau ke Kampung Pitu, saya sarankan sih kalau Ngelanggeran urung ke Kampung Pitu urung sah kalau Ngelanggeran. Siap. Itu biasanya ke Kampung Pitu bisa pakai jeep Pak. Pakai jeep ya. Itu kalau kita menghubungi operator jeep itu di mana Mas? Di sekretariatnya kita itu di Gunung Api Purba. Itu setiap hari standby di situ. Kalau weekend operatornya juga banyak yang standby. Kita terbagi Pak. Kalau weekend ada yang standby di Embung, ada yang standby di Gunung Api Purba. Momen tertentu juga ada yang standby di Pawon Purba. Nah, tentunya juga ada paket yang pendek, short atau sampai panjang ya? Betul. Untuk ekspor. Tapi hanya di seputaran sini aja. Di seputaran sini aja. Jadi kalau di Ngelanggeran itu kita punya program itu yang pendek itu ya 1 hari sampai dia menginap. Menginap itu sampai 7 hari 6 malam atau 1 minggu Pak nginep di Ngelanggeran. Oh iya. Itu. Jadi pamirsa, mungkin Anda ataupun beserta rombongan dengan kelompok komunitas maupun siapapun kalau datang ke Jogja jangan lupa ke Ngelanggeran. Sudah tadi disebutkan ada destinasi, ada edukasi, ada alamnya, terus kemudian juga ada budayanya, ada spot cakep di puncak gunungnya itu, di Api Purba itu, Gunung Purba itu, Kampung Pitu itu bisa sunset, bisa sunrise. Dan tentunya kita harus appreciate pada Mas Aris ini. Ini kayaknya ya dari Jogja itu pakai becak sampai sini terus saya pensiun. Iya, betul Pak. Ngondal ke Jogja, kesel, terus madang Pak lagi ini. Hebat kan? Ini makanya di Purba. Jadi ini nggak salah kalau saya nyebutnya itu Mas Aris Purba. Memang beliau tinggal di daerah Gunung Api Purba. Gunung Api Purba, Salam pariwisata. Itu nasi merah ini. Oh ini tiwul. Ini tiwul. Nasi ada. Nasi tiwul.
khasnya nasi tiwul. Merah. Iya, kalau nasi putih kan di Jogja banyak ya. Ini yang paling suka ini nih. Nih. Ini langka ini. Ya. Tapi ini jarang. Ya. Ini jarang. Iya. Nah, ini cocoknya ini. Ini kerupuk tapioka ya. Gendar. Gendar cara Jawa ini gendar nih. Kok sudah dibuat nasi yang udah nggak habis? Mungkin awalnya sih, kadang orang mau bikin industri khusus ini, jadi bikin nasi matang udah langsung di. Jelas tempatnya asik. Terus sayur desa itu otentik, sama pemandangan juga oke, bisa ngeliat Gunung Api Purba. Juga harganya pun juga ya masih oke banget. Puncak Kampung Pitu. Oh, sudah maghrib. Sahdu. Gimana, Pak? Cakep. Cuman hari ini kita kurang beruntung karena tidak bisa melihat sunset, tapi tetap keindahan masih bisa kita nikmati. Karunia Tuhan Allah Ta'ala.
Pak Mirsa, jadi saya ke Kampung Pitu itu di tempat saudara kami namanya Pak Margono. Beliau adalah salah satu dari keturunan warga yang 7 kakak itu, dan alhamdulillah kita bisa diterima dan kita akan mau bermalam di rumah beliau Pak Margono. Hari ini kita sunset matahari tenggelam belum dapat, insya Allah besok semoga bisa dapat ya Pak Margono ya. Amin. Nah, jadi bisa cerita nggak Pak Margono tentang Kampung Pitu secara singkat? Oh iya. Jadi sejarah Kampung Pitu itu sebetulnya kita perdengarkan istilahnya. Kita orbitkan itu mungkin dari baru tahun 2000-an lah. Baru kita terkenal dengan Kampung Pitu. Sebetulnya dulu itu namanya di sini itu terkenal dengan Tlogo. Namanya Tlogo. Nah, setelah kita ada urutan dengan sejarah itu ada Kampung Pitu. Nah, saya sendiri juga baru tahu bahwa merasa sekali ternyata kampung itu selalu 7 terus. Dia terlalu dari tidak bukan tidak boleh bertambah, tapi kok secara alamiah itu dia ada yang kurang, ada yang nambah lagi, kurang nambah lagi. Itu artinya kan kita secara alamiah tidak ada yang turun, tidak ada yang mengusir, artinya kan tidak seperti itu. Ini terus jadi saksi KTP saya memang Nyala ya. Di atas awan kita, Mbak. Barat sana. Beautiful. Teman-teman pariwisata, halo Dap, hire kabare. Ini saya lagi di puncak Kampung Pitu. Jadi di puncaknya kita lagi sunrise di sini. Cuman di sini mendung. Nah, belum beruntung, namun tetap kita syukur ya, teman-teman. Sebenarnya dari sana itu matahari terbit dan kita bisa melihat di atas awan. Nah, karena kita cukup tinggi, di sana itu Gunung Kidul ya, sebelah sana aja di balik.
Halo Dap, hire kabare. Sekarang saya lagi di Kampung Pitu, di puncaknya untuk sunrise dan bisa untuk sunset di sini. Memang di sini sangat tinggi dan bisa melihat dua-duanya. Dan bisa melihat alam sekitar. Kita bisa melihat kota Jogja, Merapi, Klaten dan sebagian. Dan tentunya di sini bisa nginep. Kayak semalam saya nginep di tempat Pak Margono. Juga kita berkunjung di sesepuhnya di sini, di dusun di sini, dan semuanya welcome sekali. Dan untuk pamirsa kayaknya deh wajib datang ke sini untuk melihat sunrise ataupun sunset atau dua-duanya. Cakep sekali. Saya lihat itu matahari masih nampak bulat. Dan tentunya kalau ke sini harus bawa jaket ya. Karena kalau malam dingin. Oke. Sedikit trekking naik dikit, tapi kita dapat view yang cakep. Itu pemirsa. Oke, menikmati alam dulu. See you. Nah, ini lingkaran besi ini ada cerita rakyat bahwasanya di sini dulu ada bekas tapal kuda Sembrani. Nah, saya tidak tahu, tapi ini masih ada satu, karena menurut cerita dari sepuh Kampung Pitu itu ada yang diambil untuk dibawa ke keraton. Ini adalah satu kebudayaan di sini, jadi menjadi daya tarik kalau kita harus ke Kampung Pitu. Hei, Dap. Wah, Pak. Silakan, Pak. Woi, ngapain? Ya, Ngapain di sini? Ya, ini workshop saya, Pak. Oh, Iya, oh, workshop di sini. Iya, Namanya? kayu. Crocodile Art. Crocodile Art. Ya, Oke. produk kerajinan kayu. Ya. Ya. Saya bisa lihat-lihat. Oh, silakan. Bisa, Pak. Oke. Monggo, silakan. Sini, Pak. Monggo, silakan. Piye, Dap? Kabarnya, Dap? Alhamdulillah, sehat Pak Irsam. Dari mana Pak Irsam? Saya tadi dari Kampung Pitu tadi. Yo. Jadi saya eksplor sana. Terus ya. kemudian jalan ke sini. Kok nengon gazebo kaya kenal toh. Ternyata jenengan. Ini anu Pak, ada minuman nih, diminum dulu Pak. Oh, iya. Iya, kita minum dulu aja. Nyantai, santai aja Pak. Kita minum dulu. Namanya ini Nas Gitel. Oh iya Pak. Panas lagi kental. Kental kental ya. Mantap. Ini showroomnya jenengan, workshop jenengan ini Mas? Iya Pak, iya. Ini showroom saya. Jadi kami produksi kerajinan kayu. Terus namanya apa ini Mas? Nama usaha saya Crocodile Art Pak.
Krokodil art. Iya, krokodil art. Ada kaos Asmindonya, tentu anggota Asmindo nih. Iya Pak, saya tentunya kan udah lama Pak jadi anggota Asmindo. Senior siap. Nah, terus jenengan ini memproduksi apa aja Mas? Saya kerajinan kayu. Ada alat makan dari kayu, ya. Kemudian ada patung juga ada, ya. Kemudian bubutan dari kayu seperti itu Pak. Terus kerajinan itu jenisnya apa aja Mas? Itu ada nampan, kemudian ada piring, ada mangkok, sendok, gelas, ya itu terbuat dari kayu semua Pak. Kemudian ada stul juga ada Pak, stul ya. Stul itu apa Mas? Stul itu kursi Pak atau dinglek, bahasa Jawa dinglek Pak. Itu saya lebih Mas lebih tahu. Dinglek gitu. Dinglek ya. Zaman dulu dinglek Pak. Iya. Bediding karo angklek. Angklek ya. Bediding itu di sinar matahari ya. Nah, terus kemudian Mas, saya mau nanya, itu jenengan membuat itu memasarkannya di mana? Kebetulan saya Pak kerjasama dengan perusahaan ekspor. Oke, Iya. jadi jenengan mensuplai untuk perusahaan Untuk perusahaan ekspor. Jadi kami juga membuat desain sendiri, kita ajukan ke perusahaan. Tapi kadangkala juga permintaan dari pemesan ada desain ini tolong dibuatkan seperti ini, seperti itu. Ini kan jalur wisatawan Mas ya? Iya, dari betul Pak. Sini ke Iya. Ke Ngelanggeran. Iya, Kampung 7. Nah, untuk wisatawan tuh bisa nggak sih beli yang di sini? Boleh Pak, boleh. Memang di showroom saya itu memang khusus untuk wisatawan, untuk pengunjung langsung ya, untuk buat beli retail juga bisa, nggak masalah ya. Jadi pamirsa, bila jenengan semua nanti berkunjung ke Kampung Pitu, ke Ngelanggeran dan tempat wisata daerah sini, itu bisa mampir di Krokodil Art. Nah, tentunya bisa membeli produk-produk yang ada di sini. Dan kalau cocok, silakan bungkus, langsung bawa pulang. Ya. Juga bisa untuk dijual kembali Mas ya. Betul Pak. Ya. Ya, tentunya ada syarat tertentu bila mana mau dijual kembali, harganya pasti agak lebih murah atau ada diskon. Kami harganya untuk apa Pak? Jadi untuk dijual kembali Pak. Jadi masih sangat terjangkau lah Pak di tempat kami harganya. Iya. Apalagi untuk wisatawan, sangat terjangkau sekali. Oke, nih para pemirsa wisatawan yang datang ke sini, harganya masih murah. Karena ini memang di tempat ya di industri langsung. Iya, kami produksi langsung. Bisa ketemu dengan ownernya, namanya Mas Nurgi. Siapa Mas lengkapnya? Nurgianto Pak. Nurgianto. Dan di Mas Nurgi ini sudah berapa lama Mas berkecimpung di dalam handicraft? Saya sejak lulus sekolah dulu Pak. Kira-kira berapa tahun? Saya lulus sekolah itu 2000 tahun 2000 ya. 2000 kemudian ya 2001 itu udahlah kami langsung terjun buat karya. Iya. Tentunya kan ada cerita Mas, kok tiba-tiba langsung di kayu itu? Kebetulan saya kan jurusan saya kayu Pak. Oh memang? Iya. Saya dari SMIK kalau dulu, SMIK. Oh iya, jurusan kayu. Sekarang SMA 5. Oh gitu. Iya, jurusan kayu, kebetulan jurusan kayu, kemudian saya juga ikut melanjutkan di ISI juga jurusan kayu. Ya, kemudian setelah lulus ya kami harus konsisten, harus mengerjakan kayu sampai sekarang. Apalagi daerah sini kan banyak kayu ya, jadi harus kita olah, kita manfaatkan. Iya. Jadi hal di sini adalah untuk bahan bakunya tersedia di lokal sini, murah, bikin, terus tenaga kerja juga dari lokal, lingkungan sekitar. Oh. Iya. Lengkap, wisatawan datang, beli, bungkus, pulang. Iya. Oke, pemirsa, terima kasih. Kita sambung lagi. Iya. Oh iki toh, Mas.
tempat. Nah, ini tuh bahannya kayu apa ini? Kayu jati Pak, ini jati lokal. Jati lokal. Jogja, Gunung Kidul. Ya. Oh, jadi di sini juga banyak nih kayu-kayunya. Banyak, di sekitar kita banyak. Kayu jati banyak. Kebetulan kayu jati lokal Gunung Kidul kan juga cukup bagus. Iya. Untuk Wonosarinan cukup bagus. Nah, jadi kita menggunakan kayu jati lokal. Terus apa namanya? Jadi ambil dari desa. Ya, terus dari petani. Oh, dari petani, ya, terus? Dari petani, kemudian kami tebang, kami bawa ke tempat kami, kemudian kami olah. Oh. Barang kerajinan. Nah, itu dari sini, dari kayu gelondong, semua di sini ya, prosesnya? Dari kayu gelondong sampai proses jadi di sini tempatnya. Oh ya. Ini ada contoh beberapa bahan yang mungkin kita pakai, kita gunakan. Oh iya, iya, bisa lihat. Ya. Ini kayu jatinya seperti ini yang kita pakai. Nah. Oke, aku lihat dulu ya. Oh ini ya. Nah ini, oh ini nanti dikupas sini ya kulitnya ya. Dihilangkan. Oke. Terus dari sini? Nah itu nanti kita proses, ini kita laminasi, nanti dengan seperti ini bisa masuk ke mesin CNC. Oh iya. Bisa ini untuk jadi ini buat telenan. Oh, ini proses dipotong jadi kotak, terus dijadikan satu. Iya. Pakai lem? Iya, pakai lem. Terus namanya dilaminasi. Laminasi. Oh, ya. Nah, ini rencana buat telenan. Telenan. Telan itu kan yang ini ya, yang buat kolak sambal itu ya. Iya, iya. Oke. Dari sini dibawa ke mana? Ini langsung masuk di mesin CNC karena ini udah dibuat, ini udah siap masuk ke mesin CNC ini. Oh iya. Bisa tunjukkan Mas kayak apa mesinnya? Ya. Oke. Ya. Oh, mana alatnya, Mas? Ini Pak. Oh ya. Ini langsung masuk ke mesin CNC. Nah hasilnya akan seperti ini Pak. Oh, jadi ini ya. 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 Jadinya akan seperti ini nanti. Lihat Mas, ke sini Mas. Ya. Biar nggak terlalu dekat. Nah. Lihat sini. Boleh lihat? Oh, jadi dari kota ini. Ya. Ya, dari kota. Kota ini. Ya. Terus ke situ hasilnya ini. Oh, di ini ya dipakai itu ya, pakai bur ya. Ya. Pakai bur. Dilubang. Nanti kayak gini hasilnya. Ya. Nah, dari sini terus nanti ini proses amplas. oh, diamplas supaya halus ya. Ya. Jadi ini masih separuh jadi ya nanti ya. Masih separuh jadi. Nah, terus ini kan menggunakan CNC kan komputer ya? Iya. Itu programnya di mana programnya? Ini di sini, Pak. Ya. Ya. Ini kok mau diklosak Mas, lagi yang belakang Pas diamplas juga sedikit mawon Pak. enggak, tadi sudah di ya, Mas, kok diamplas nanti nih? Iya. Nah. Iya. Ngamplasnya apa kan? Pakai mesin amplas, Pak. Oh. Terus untuk kayu, gerindra. Pelan ya Mas? Ya, terus amplasnya enggak. Nah, ini tak gawanya nah. Ya. Terus amplasnya enggak. Dilengkungkan. Jadi dilengkungkan. Oh, teman. Oh, kayunya kan dilengkungkan. Di- Tapi kalau yang besar itu disambung dua. Jadi Oh. ada konstruksi yang sambungan dua. Oh, jadi begini aja. Jadi gini ya. Iya. Jadi dia ini lengkung disambung gini ya. Ya, Oke. iya, disambung dua. Jadi melengkung. Kalau yang ini utuh. Oh, udah. Nah, jadi ditarik aja. Masih kering basah. Tahu, kering kan udah mati nanti dia. Udah melengkung gitu. Oh, Udah mati. betul.
Tapi ini kondisi basah. oh basah kan? Ya. Cuman jati tua ya. Ya, jadi tua. Kita lihat apa ini, Mas? Ini tempat produksi, Pak. Produksi. Finishing. Oke. Ini untuk finishing. Ini baru finishing bowl. Ya. Oh, ini kok gelap ini Nah, apa? ini memang dibuat, dibakar. Dibakar. Iya, dibakar biar kelihatan antik. Bakarnya pakai apa, Mas nih? Bakarnya pakai kompor, Pak. Oh, kompor sih. Ya, pakai kompor. Jadi kelihatan hitam-hitam. Oke. Setelah dibakar Lalu baru di finishing. di amplas ya. Di amplas, lalu kemudian di finishing. Oke, Ini oke. proses finishingnya seperti ini. Ya. Gini ya, tapi ya? Ya, betul, Pak. Nah, bagian yang lubang yang didempul. Ini ya. 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 Agak kayak biasanya aku bikin nasi goreng ya. Cocok kok bikin nasi goreng kayak. Ini apa ini? Ini bahannya apa nih? Itu wood filler. Wood filler. Wood filler itu? Iya, itu bahan dari tanah. Oh, tanah. Iya. Dicampur, oh tanah ini ya? Iya, serbuk, ada serbuk ya. Serbuk gergaji, Serbuk gergaji sama lem. lemnya, oh ya, kasih lem. Untuk dempul ini ya? Ya, sama air. Ya. Ayo Pak, kita ke showroom sekarang. Oke, showroom ya? Ya. Oke. Mana showroomnya? Di sini Pak. Oke. Sukses ya. Nah, terima kasih Pak. Ya. Sam. Ada berapa Mas tenaga kerja di sini? Di sini ada 15 Pak. 15. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini quality controlnya dari perusahaan Pak. Oh ya. Jadi setiap perusahaan order ke sini, Ada quality controlnya. mereka mengirim seseorang untuk mengquality control. Iya. Oh. Iya. Sebelum barang kita kirim, dicek dulu satu persatu. Yang oke kita kirim. Oke. Yang belum oke nanti kita benahi. Tingkat resisten atau kegagalan berapa persen, Mas? Misalkan Ya 10% ada Pak. 10% ya? Iya. Cukup anu ya. 10% ada. Iya. Nah, dari yang tidak terpilih itu dibenerin atau dikemanin? Dibenahi ya? Rata-rata bisa kita benahi. Oh ya. Jadi Mas, jenengan produk apa Mas? Saya kerajinan kayu meliputi berbagai macam peralatan
alat makan dari kayu. Peralatan alat makan dari kayu. Ya, kemudian ada tray, Ada tray. ada Saya, Mas, mangkok, bowl, mungkin para pemirsa itu nggak tahu tray apa, Mas? nampan. Oke, nampan ya. Ya, nampan. Baki ya. Baki. Nampan. Terus tray. Ada bowl, ya, mangkok ya. Oke. mangkok. Bowl bukan burung hantu ya. Terus? Ini ada kotak, Pak. Kotak-kotak seperti itu. Oh, kotak-kotak. Oke. Kotak kecil-kecil. Nah, tadi itu ada rumah itu apa? Oh, itu calon untuk glamping, Pak. Oh, untuk glamping, rumah glamping ya. Nah, nanti akan kita pamerkan di Jivina Oh. tahun 2022 ini, bulan Agustus nanti. Oh, jadi ada pameran Jivina di Ya, di Jogja, Jogja. Oh iya. JEC, Pak. Oke. JEC, iya. pameran Jivina di JEC. Itu Iya. pameran apa, Mas? Itu pameran internasional, Pak. Untuk produk? Ya, untuk produk furniture dan handicraft. Oh, iya ya. Tingkatnya internasional yang boleh masuk hanya bayar, Pak. Oh gitu. Iya. Iya ya. Saya pernah searching sih di internet. Itu memang pameran khusus untuk buyer. Iya. Tetapi yang untuk tahun ini ada kebijakan orang wisatawan lokal maupun pengunjung lokal boleh masuk, tapi ada jam-jam tertentu. Oh iya, alhamdulillah, Pak. Bagus sekali, cocok sekali, Pak, ini. Ya, Mang, saya sebelum ke sini udah searching dulu nih tentang apa nih? Asmindo ya. Asmindo ya. Kebetulan Asmi- kami ikut di Asmindo, Pak. Oke, Asmindo Asosiasi Asosiasi Mebel Indonesia. Oh, dan handicraft ya. Oke, jadi pemirsa bahwa Asmindo ini membuat satu pameran namanya Jivina, Jogja Furniture International dan Handicraft. Jadi nanti ada di JEC di mana teman-teman Asmindo itu akan dan beberapa pengrajin maupun produk furniture itu akan pameran di JEC. Dan pameran ini memang eksklusif untuk para buyer. Cuman di tahun 2022 ini ada kebijakan untuk pengunjung boleh masuk, tapi ada jam-jam tertentu. Dan tentunya ya kami semua mengharapkan laris segala grafis, segala laris lagi seperti dulu. Karena amin. sebelum pandemi itu Jivina sangat diharapkan ya, Mas. Betul, Pak. Iya, sangat Diharap- dinanti-nantikan, Dan- Pak, itu. Jadi, oke, Mas, saya mau lihat dulu yang kotaknya, Mas. Oh, silakan, Pak. Iya. Nah, ini, Pak, kotaknya seperti ini, salah satu contohnya. Ya, ini udah di finishing, Pak. Oke. Ini untuk kotak apa ini, Mas Nurki? Ini untuk tempat perhiasan, Pak. Perhiasan. Iya, untuk tempat perhiasan bisa. Oke. Jadi pamirsa, jadi Mas Nurki ini yang notabene anggota Asmindo dan anggota Asmindo senior tentunya ya, membuat kotak perhiasan buat kamu-kamu ini, buat teman-teman semua yang punya perhiasan, taruh di sini. Pasti punya semua, Pak. Saya orang pasti punya perhiasan. Ini biasanya kalau untuk ini ya, untuk kalau orang mau melamar untuk ini ya, Boleh, ya, itu bisa, Pak, juga. untuk mas kawin gitu ya. Iya. Cakep sekali. Kalau yang peralatan makan, Mas, Oke. Ini, Pak, ada sendok, garpu ya, Oke. kemudian ada piring, ada mangkok ya. tapi ini bisa dipakai beneran nggak atau hanya untuk hiasan? Bisa dipakai. Nah, tentunya Mas, mohon bawakan ya. Iya. Nah, ini bisa dipakai ya. Dan tentunya finishingnya kan khusus, Mas. Iya, betul, Pak. Yang istilahnya anti apa Iya, namanya? food grade, Pak. Kita pakai bahan finishing yang tidak mengandung racun. Oke. Iya. Nah, Water based, Pak. Kita pakai water based. nah perlu diketahui pemirsa bahwasanya untuk memfinishing kayu yang digunakan langsung itu memang ada khusus finishingnya. Yang notabene dia tidak akan membuat terkontaminasi makanan dengan zat kimia ya. Betul. Namanya water based, Iya, water no, based. no chemical ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Mohon maaf, saya kurang begitu. Tapi sekarang memang lagi tren itu peralatan kayu biasanya dipakai buat coffee shop anak-anak muda. Betul. Iya. Iya. Jadi seperti ini nampan ini nanti dengan kopi, segelas kopi sama cemilan.
Dan ini adalah dari serat kayu yang ya? putih natural. Natural. Iya, serat kayu jati, ciri khas warna kayu jati, Pak. Jadi ini adalah ornamen alam ya, tidak dibuat ya? Enggak dibuat. Dan perlu kami jelaskan karena di sini kualitas ekspor ini sangat halus sekali, sangat presisi. Tentunya ini sudah masuk kualitas ekspor ya Mas ya? Iya, sudah Pak. Sudah di quality control. Bagus sekali. Oke Mas, ada lagi yang minta satu lagi Mas, apa Mas? Oke. Nah, selain ini saya juga memproduksi patung Pak. Nah ini, ya, ini patung Loro Blonyo. Kalau Loro Blonyo itu ini, kalau ini bukan Jogja Pak. Oh gitu. Iya, memang kita buat yang bukan khas Jogja. Oh gitu. Kita membuat seluruh wilayah di Indonesia kebetulan. Nusantara ya? Nusantara. Iya. Kita ada Pak, contoh sampelnya ada. Oh iya. Kita buat semua. Ini dari kayu apa Mas? Ini kayu jati Pak. Oh kayu jati? Iya. Kayu jati kemudian kita finishing. Ya. Ini berarti dipahat ya? Ya. Pahat, finishing. Ya, pahat. Terus kemudian catnya pakai cat apa? Cat kayu? Cat duko. Iya. Cat kayu ya? Iya, cat kayu. Cat kayu. Duko. Oke. Ya Mas Nugi, Ya, Pak. terima kasih sekali, sukses selalu dan sehat selalu. Ya. Oke Mas? Oke, terima kasih Ya. Pak Irsam. Sampai jumpa. Ya, semoga nanti kita ketemu lagi. Insya Allah. Acara yang Yuk. lebih. Oke, yuk. Sukses Pak Irsam. Yeay.